sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Jadi kalau dalam urusan agama itu harus betul-betul berhati-hati. Atau kadang kan ada anak-anak muda buat apa namanya? Konten gitu ya. Nah, ini sering menggunakan video-video yang terkadang sampai melakukan istihza, penghinaan kepada Nabi SAW. Wadhalika li asbabin taliyah. Kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah? Sebab-sebabnya adalah satu, anallaha ta'ala qad aujaba lahul adab alaihi salatu wassalam. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya telah mewajibkan kepada kita untuk beradab kepada Nabi. Ala kulli mu'minin wa mu'minatin wa dzalika bi sharihi kalamihi. Yang itu disebutkan secara terang dan jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Gitu ya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Jadi dulu begini. Sababun nuzul dari ayat ini, ada sahabat dulu itu yang manggil Nabi pakai nama langsung. Bahasa kita berjangka. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Jadi tidak boleh menyamakan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan manusia yang lain. Walaupun Rasulullah menyatakan ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi saya itu manusia sebagaimana kalian, tetapi kita wajib memuliakan. Katanya. Ini baginda Rasulullah SAW. Pernyataan beliau seperti itu kan sebagai bentuk tawadhu'nya beliau, kerendahan hati. Itu Allah alam bisawab. Ini yang pertama. Sebab yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beradab. Bahkan meninggikan suara melebihi suaranya Nabi saja tidak boleh. Memanggil Nabi dengan suara yang lantang dan keras juga tidak boleh. Itu. Annallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu wa aujaba mahabbatahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan atas orang-orang yang beriman untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ini dalam ayat Al-Qur'an yang begitu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Gitu ya. Dan wajibkan kepada kita untuk apa? Mencintai baginda Rasulullah. Kan gitu. Maka orang mukmin itu tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya di atas muka bumi. Makanya kalau panjenengan itu mendapati Nabi dihina kok orang loro atine belas gitu ya. Itu janjane ora patek beres. Perlu diperiksakan keimanannya. Itu ya. Betul itu. Ya. Dulu kan ada yang mempermainkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Atau sempat ada karikatur Nabi. Ya. Seorang mukmin itu harus peka dengan hal-hal yang seperti ini sebagai bentuk apa? Mahabbahnya kepada Nabi, rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bahkan syarat seseorang itu mendapatkan cintanya Allah itu ya dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebenarnya ngikuti Rasulullah saja cukup, ya. Perlu yang lainnya. Fattabi'uni. Maka ini saya apa? Yuhibbukumullah. Syarat untuk mendapatkan cintanya Allah itu adalah mencintai Nabi. Tidak mungkin kita mendapatkan cintanya Allah nih gawe aturan dewi sampai naik dewi. Itu nih.
Tidak mungkin. Makanya kalau pengen mendapatkan cintanya Allah, uangnya kadang-kadang melu rasane dewi dikandani, lalu nanti ya tergantung perasaanmu Pak. Oh, ruang sana ya. Loh, Nabi SAW itu membawa ajaran yang dimana ajaran itu kalau kita ikuti maka Allah akan cinta kepada kita. Jadi bukan berdasarkan rasa. Agama itu bukan berdasarkan rasa, bukan. Ya. Agama itu bukan berdasarkan selera, bukan. Ya. Tapi agama itu berdasarkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu agama kita. Ya. Jadi bukan masalah perasaan. Gitu. Oh ini rasaku nek ngene iki penak, aku nyenengke wong kok, Pak. Gitu ya. Jadi besok sedekah kula niati sedekah, Pak. Niati sedekah jenenge bojone wong ora ana hubungan apa-apa gitu kan, niate sedekah. Ya. Sudah sama. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat mendapatkan cintanya Allah itu adalah mahabbatur Rasul, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, anallaha qad hakamahu faja'alahu imaman wa hakiman. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan Rasulullah, menetapkan Rasulullah sebagai pemimpin dan sebagai hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah. Jadi Allah itu kan Allah itu menurunkan kepada Nabi SAW Al-Quran. Agar apa? Beliau bisa menetapkan hukum di tengah manusia dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gitu. Jadi tidak berdasarkan hawa nafsu. Tapi berdasarkan kepada wahyu. Berdasarkan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Anna Allah Ta'ala qad farada mahabbatahu ala lisanihi faqala walladhi nafsi biyadihi. Dan Rasulullah juga mengatakan walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Nabi SAW. La yu'minu ahadukum, kalian tidak sempurna keimanannya atau tidak beriman makanya hatta aku ahabba ilaihi, sampai aku itu lebih dicintai daripada siapa? Anaknya, daripada anak-anaknya, wa walidihi, daripada kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Jadi memang kalau kita cinta kepada anak, istri, ataupun yang lainnya, maka lebih cintalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi bangga gitu, jadi umat Muhammad itu. Melu Nabi Muhammad itu bangga gitu. Saat ini kan modelnya buat nonton, canom itu kayak kelangan panutan. Kamu dan sebagai Muslim itu sih jadi panutan sopo. Ini repot. Karena berarti mahabbah panjenengan, cinta panjenengan itu tidak kepada Nabi. Hati-hati. Seharusnya kita sebagai umat Muhammad itu bangga, pede, percaya diri. Kemana saja tunjukkan hak anak, ada anak Muslim. Ini loh saya, aku Muslim gitu. Oh no, itu nih, canom, ya. Nah, kita terkadang hilang jati diri kita sebagai seorang Muslim. Bahkan terkadang rodo isin, jalan-jalan ning mall baju koko itu kesana piye, kalau tuwek. Jadi untuk menampakkan dirinya seorang Muslim itu isin. Padahal yang jenengan lihat itu saya mungkin di agama sebelah, canom-nom ngomong kene salibe kuwat iki kok. Nggih, kalunge salib, tinggiane salib. Bangga mereka. Jenengan jadi Muslim imbas-imbis gitu. Gak tahu panutannya siapa, gak ngerti. Akhirnya siapa jadi panutan? Pemain bola, ya kan? Pemain bola robot tadi belakang gundul tengah, ya kan? Repot ya. Siapa panutan nih?
Iso panutane sing wedok-wedok panutane Gilben, wah Korea. Sing nom-nom panutane opa-opa Korea. Ini opa. Jadi tampakkan bahwa diri kita adalah seorang muslim. Percaya diri bahwa diri kita adalah seorang muslim. Jadi nggak perlu ewo. Ini keyakinan kita, ini akidah kita, ini keimanan kita gitu. Waya jalan-jalan yang mulai waya adzan mampir sholat. Bisa adzan, yang mau sholat sih. Ini akidah kita, keimanan kita. Dan Rasulullah itu lebih kita cintai daripada segala-galanya. Dan gitu. Allah besar. Kemudian adabnya seperti apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yakunul adab ma'ahu. Yang pertama, adab kepada Rasulullah SAW itu adalah fi ta'atihi, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak dikatakan orang yang beradab ketika dia tidak mau mentaati. Jenengan itu dikatakan beradab kepada orang tua kalau taat sama orang tua. Itu kelompok saya nih, Bu, itu beradab loh. Tapi nanti dikongkon, Bu, mosok lanang untuk kelompok, Bu, sini. Udah liane, Bu, kayak lo. Maka dewe lo, Bu. Ini berarti layak tak ada, tidak punya ada. Nah terkadang yang saya ngomong, handphone itu menghilangkan itu kadang. Jadi kepekaan terhadap terutama gawian rumah, pekerjaan rumah itu kepekaan hilang. Dolanan handphone isinya mager ya. Sholat subuh yang paling enak posisinya ya bahan atau dolanan handphone ya. Padahal wong tuane yo asah-asah yo nyapu ya macam-macam. Ya tak rakumu. Mau dikrungu diceluki malah disumpeli. Nek ora dijawe ora obah. Jenengan ngono niku. Jadi wa'assalam muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kan harus dirubah. Wa iktifai atharihi, dan kemudian mengikuti seluruh jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa seperti itu. Sunah-sunah Nabi itu diikuti. Nabi ngajarkan motong kuku setiap hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memelihara jenggot bagi laki-laki. Ada jenggot, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memotong kumis, potong kumis. Mas selamat dengan jenggot. Jadi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang itu ketika cinta itu ada napak tilas. Napak tilas sampai ada yang mengadakan safar. Ya, misalkan mahabbahnya kepada Ulama Diponegoro. Ya. Maka jejak perjuangan Panglima Diponegoro itu ada yang kemudian diikuti. Langkahnya dari mana, startnya muter sebagaimana jalur di dalam sejarahnya Panglima Diponegoro. Ada yang seperti itu. Sebagai bentuk apa? Mahabbah, cintanya kepada para pejuang, kan gitu. Tidak apa-apa, boleh saja. Santri-santri itu barangkali ada yang seperti itu, diajarkan untuk mahabbah kepada gurunya. Maka apa yang menjadi kebiasaan gurunya itu juga diamalkan. Ini sebagai bentuk mahabbahnya, sebagai bentuk rasa cinta. Nah kita juga begitu. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi SAW itu, maka kemudian apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah dikerjakan. Makanya Abdullah bin Umar itu, anaknya Umar bin Khattab,
Ya. Anaknya Umar bin Khattab. Itu berarti masih adik iparnya Nabi. Ya. Karena anaknya Umar bin Khattab itu ada yang jadi istrinya Nabi. Namanya Hafsah binti Umar. Ya. Nah, Abdullah bin Umar itu, beliau itu digelari oleh para sahabat sebagai aktsaru iktidaan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak mengikuti apa saja yang dikerjakan oleh Nabi. Sampai kalau kemudian para sahabat itu melihat apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar, itu seolah-olah itu adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi. Saking barangkali potretnya Nabi itu ada pada fotokopiannya Nabi itu ada pada Abdullah bin Umar. Gitu. Saking cintanya beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mungkin tidak harus sempurna lah, tapi apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. Kayak sholat misalkan. Nah, Nabi ini kan sholat dari setengah malam. Dari jam 12 beliau bangun, karena tidurnya beliau itu di awal malam. Jadi kalau ba'da isya langsung tidur. Nah, Rasulullah SAW itu menyebutkan, nah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu melarang kita untuk apa? An-naum qabla al-isya wal hadis ba'da. Tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah isya. Para mengatakan bolehnya panjenengan ba'da isya itu begadang untuk alasan yang benar menurut syariat. Jadi kebetulan hamil oleh makruh, para ulama memakruhkannya. Kenapa? Karena kalau panjenengan itu tidurnya terlambat, itu akhirnya nggak bisa bangun syukur subuh. Kadang subuh bareng raiso tangi. Itu nih. Makanya Nabi mengajarkan tidur awal malam. Jangan rasa tidur awal malam jam 8 turun. Walaupun saya tidak pernah bisa. Karena jam 8 mesti ada jadwal. Okay. Jadi kalau misalkan pada isya tidur, pada isya tidur, itu insya Allah ke fisik itu rasanya lebih enak. Walaupun nanti jam 12 bang. Rasulullah itu tidurnya jam awal malam, bangun di separuh malam, beliau sholat sampai menjelang subuh. Nenek kita kan ngono kuwi ya sewengi iso. Baru kuwi blas ora tau. Apa itu. Tapi Nabi SAW membiasakan seperti itu. Nah, istirahatnya Nabi itu di antara adzan, di antara dua adzan, antara adzan dan iqamah. Setelah sholat qobliyah subuh, beliau istirahat sejenak, tidur sejenak sambil nunggu para sahabat itu selesai dari qobliyah subuh. Nah, baru kemudian dikumandangkan iqamah. Itu Nabi SAW. Nah, kalau kita seperti itu mungkin tidak mampu, ya minimal itu saat durunge turu witir 3 rakaat tok wis. Saya diwaca apa Pak? Ya kulhu ina karo Anas. Udah, itu sudah bagian dari mengikuti Rasulullah walaupun sak cumil sithik gitu. Itu sudah luar biasa. Minimal melu sholat jamaahnya lah, gitu ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai nanti kita ini beranggapan menjadi umat Muhammad ning ora diakoni oleh Rasulullah ning akhirat itu loh. Perumahan umat Muhammad pede ning umat Muhammad. Nggih. Wong salat ora tau, ya maca Quran kok meneh. Ya ta? Wong salat mesti karo beler, males, ngelamun. Nek kon ra salat senenge pol. Bahkan iri mau itu M lanang ora M. Ngono kuwi pengen diaku umat Muhammad. Makanya ada orang-orang itu nanti di hari kiamat yang mereka mengaku-ngaku sebagai umat Muhammad tapi nggak bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Itu ada loh. Ada. Mereka nggak bisa kumpul sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ya Allah innahum ummati, wahai Allah itu umatku.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka setelah kau tiada. Mereka ini ngaku-ngaku tahu Islam KTP ya. Tahu tidak yang itu? Muslim itu tunjukkan bahwa diri kita Muslim. Taati Rasulullah, ikuti setiap langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi jami' masalik dunya wad din, di dalam menempuh seluruh urusan dunia maupun urusan agama. Urusan dunia di dalam bermuamalah mengikuti muamalahnya ala Nabi. Jadi kalau jual beli jangan jual beli barang haram, bisnis haram, nggak boleh, jelas. Kalau satian itu untungnya gede, Pak. Satian nopo, satian babi. Itu haram, jelas, diharamkan. Yang nom tutulan narkoba, ganja, pengedar, repot ini, jelas diharamkan. Allah alam Islam. Jadi dalam seluruh urusan dunia maupun urusan akhirat kita berupaya untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Muamalah kita juga muamalahnya Islami, gitu. Apa mana ibadahnya itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, gitu. Allah alam Islam. Kemudian yang kedua, alla yuqaddamu ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'zimi hubba makhluqin aw tawqiruhu aw ta'zimuhu ka'ilan man kana. Tidak boleh mendahulukan rasa cintanya kepada selain Rasulullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, maknanya apa? Selalu berupaya lebih mencintai Nabi dari seluruh manusia. Ini harus kita ya. Makanya sering kita sampaikan, istri itu tetap kita jaga, tetap kita pelihara dia sebagai istri. Selama apa? Selama mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Takarannya begitu. Bukan selama dia cantik dan masih berharta. Selama dia masih mengikuti Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia sudah tidak bisa mengikuti Allah dan Rasulnya, justru lebih cenderung menyeret kita ke dalam